Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai fungsi konsumsi, fungsi tabungan, permintaan, dan penawaran uang dalam mata kuliah ekonomi manajerial. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan siapa saja anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Syabita Ivanisa, yang kedua ada Nurul Rizka Humaira, selanjutnya Tiara Al-Husna, Lexi Rani Indriana, Fernal Firdaus, dan Rahmat Yusri. Fungsi konsumsi atau kecenderungan untuk konsumsi mengacu pada hubungan pendapatan konsumsi. Ini adalah hubungan fungsional antara dua agregat, yaitu total konsumsi dan pendapatan nasional bruto. Kecenderungan mengkonsumsi atau fungsi konsumsi adalah jadwal dari berbagai jumlah pengeluaran konsumsi sesuai dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Sebuah hipotesis jadwal konsumsi diberikan pada tabel di bawah ini. Tabel 1, Consumption Schedule, menunjukkan bahwa konsumsi merupakan fungsi pendapatan yang meningkatkan karena konsumsi pengeluaran meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Properti atau atribut teknis dari fungsi konsumsi. Konsumsi function memiliki dua atribut atau properti teknis. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata mungkin didefinisikan sebagai rasio pengeluaran konsumsi terhadap tingkat pendapatan tertentu. Kecenderungan mengkonsumsi marginal adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal mungkin didefinisikan sebagai rasio perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan atau berbagai tingkat perubahan dalam kecenderungan mengkonsumsi rata-rata sebagai perubahan pendapatan. Tabel 2, The Marginal Propensity to Consume. Secara dramatis, kecenderungan mengkonsumsi marginal diukur dengan gradien atau kemiringan kurva C. Signifikasi MPC adalah tingkatan perubahan APC. Ketika pendapatan dilipatan, MPC jatuh tetapi lebih dari APC. Sebaliknya, ketika pendapatan turun, MPC naik dan APC juga naik, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dari yang sebelumnya. Perubahan seperti itu hanya mungkin selama fluktuasi siklus, sedangkan dalam jangka pendek ada perubahan MPC dan IPAPC. Menjelaskan tentang materi berkaitan dengan fungsi tabungan. Fungsi tabungan adalah hubungan jumlah tabungan dengan penghasilan. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan nasional perekonomian. Dapat kita lihat rumusnya, S sama dengan A min ditambah dalam kurung 1 dikurang B Y. A besarnya pengeluaran konsumsi, Y tingkat pengeluaran konsumsi, S tingkat tabungan. 1 dikurang B sama dengan MPS. Signifikan fungsi konsumsi dan tabungan. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan adalah batu suatu pondasi dari revolusi Keynesian. Fungsi dalam kaitannya dengan fungsi investasi membantu menjelaskan keseimbangan setengah pengangguran dan memberikan tantangan bagi pemikiran klasik. Fungsi tabungan dan konsumsi adalah dasar fundamental dari teori Keynesian tentang penentuan pendapatan dan analisis pengganda. Uang. Pasar uang adalah pasar untuk pinjaman jangka pendek. Fungsi utama pasar adalah menyediakan pembiayaan jangka pendek ke berbagai institusi publik dan swasta. Transaksi pasar uang dalam berbagai jenis pinjaman. Masing-masing dapat dikatakan membentuk pasar dengan sendirinya, seperti call money market, bill market, pasar pinjaman agunan, dan lain-lain. Pasar uang adalah istilah yang luas untuk semua pasar disatukan. Pasar modal adalah pasar untuk pinjaman jangka panjang. Sebagian besar pinjaman di pasar modal dipasok oleh perantara keuangan yang merupakan bagian dari pasar modal. Perantara ini mendapatkan dana mereka terutama dari tabungan rumah tangga yang tersedia untuk pembiayaan investasi jangka panjang dan pengeluaran barang konsumsi.
Permintaan uang. A. Ada dua pandangan tentang permintaan uang. Yang pertama, pandangan skala yang terkait dengan dampak tingkat pendapatan atau kekayaan terhadap permintaan uang. Permintaan uang secara langsung berkaitan dengan tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin besar permintaan uangnya. Yang kedua, pandangan substitusi yang terkait dengan daya tarik relatif aset yang dapat disubstitusi dengan uang. B. Pendekatan klasik. Teori ekonomi klasik secara eksplisit merumuskan teori permintaan uang, tetapi pandangan mereka melekat pada teori kuantitas uang. Mereka menekankan transaksi permintaan uang dalam hal kecepatan peredaran uang. Ini karena uang bertindak sebagai alat tukar dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam persamaan pertukaran Fisher. C. Pendekatan Keynesian. Preferensi likuiditas. Keynes dalam general teorinya menggunakan istilah baru, preferensi likuiditas untuk permintaan uang. Transaksi permintaan uang timbul dari media fungsi pertukaran uang dalam melakukan bayaran reguler untuk barang dan jasa. Demikian pula motif bisnis dimaksudkan untuk menjembatani selang waktu antara waktu timbulnya biaya bisnis dan waktu penerimaan hasil penjualan. D. Pendekatan pasca Keynesian. Keynes percaya bahwa transaksi permintaan uang, terutama bunga inelastis. Prof. Baumol telah menganalisis elastisitas bunga dari permintaan transaksi uang atas dasar pendekatan teoritis inventarisasinya. Perkembangan penting ketiga pasca Keynesian adalah formulasi Friedman bahwa permintaan uang bukan hanya fungsi dari pendapatan dan tingkat bunga, tapi juga dari total kekayaan. Analisis ini telah dibahas di bawah formulasi Friedman teori kuantitas uang. Multiplier adalah bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel tertentu dalam perekonomian. Multiplier digunakan sebagai penggambaran dari penambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu. Rumus yang digunakan dalam perhitungan multiplier adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu tujuan analisis multiplier. Mengidentifikasi besarnya perubahan pendapatan yang disebabkan oleh variabel pengeluaran, mengetahui apakah terjadi beberapa kesenjangan dalam suatu sistem perekonomian. Dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam pengambilan kebijakan ekonomi negara. Selanjutnya supply uang. Money supply adalah jumlah uang beredar dalam satu wilayah tertentu. Pengertian money supply mengidentifikasikan semua mata uang dan instrumen liquid lainnya dalam perekonomian suatu negara. Pada tanggal pengukuran, uang beredar dalam arti sempit atau M1 didefinisikan sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral. Uang beredar dalam arti luas atau M2 sering disebut likuiditas perekonomian, diartikan M1 plus deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-bank. Karena perkembangan M2 ini juga bisa mempengaruhi perkembangan harga produksi dan keadaan ekonomi pada umumnya.